Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa, sehingga di dalam Al-Qur'an orang-orang yang diberikan nikmatan oleh Allah itu sampai-sampai nikmat itu la tuhsuha, tidak mampu manusia menghitungnya, saking banyaknya. Saking banyaknya saking akeh nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Kadang-kadang ketoknya remeh, padahal itu penting. Ketoknya remeh. Nikmat sekecil apapun, ya, dicabut oleh Allah misalnya. Kaisonalan kecil, nikmat yang diberi Allah dicabut. Kaisonalan waktu pirang ratus juta operasi. Makanya Allah cuma bilang, Allah tidak nuntut, cuma Allah bilang syukur. Bersyukurlah kalian kepadaku. Dan aku pasti akan aku tambah nikmat. Ini disuruh buatan kalau disuruh syukur, disuruh syukur ini, ya. Makanya macam disuruh syukur, akhirnya gagal. Angin. Ya. Allah tidak nuntut. Pemberian Allah, nikmat Allah dan nuntut enggak. Cuma kamu pandai-pandai syukur. Misalnya apa ya? Lor untuk. Wah itu saya dulu pernah sampai nyungsap ke kasur. Gara-gara lor untuk. Baru kecil nikmatnya Allah ditarik sedikit. Itu barangkali cara Allah nyentil
kersane kula jenengan itu eling nang Gusti Allah. Jenengan tinggal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya eling Allah. Biar kembali ingat Allah, diambil sedikit nikmatnya. Dan eling larang Gusti Allah. Lara untuk iki ane waktu saya turu semalam. Dia selalu berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, cara Allah mengembalikannya itu baru loro utuh, belum loro liyane. Loro liyane sampai masya Allah ya. Sampai bersumpah-sumpah, aku waras tak sergap nang masjid. Sikil tuh kira waras, langsung aku tak bendiman waktu tak jam. Cara-cara Allah mengingatkan, mengembalikan lagi ke jalan Allah itu dengan cara seperti itu. Jalan pena-pena iso kesandung, berdarah luka aku. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah. Sebab saya selama ini sikil dikain masih ada. Lah Allah sayang kan dia. Ya apa cara iso membalikan dia kepada Allah? Caranya ya sandung cewek mancap lewatu lincip muncul darah. Ya Allah, ya Allah, iling nganggo siapa? Itu sebenarnya ya, musibah tapi bermakna tambih peringatan. Ya, diilingno karo Gusti Allah. Ojo suwi-suwi kon menghilang dari Allah. Ojo suwi-suwi kamu menjauh dari Allah. Ojo suwi-suwi kamu itu menjauhiku kata Allah. Jangan lama-lama. Sadar. Kalau dirindukan oleh Allah, tidak sadar-sadar. Takutnya diiringi dengan cara seperti itu. Itulah yang disebut musibah, di mana tambih. Sebab orang tahu kan, dalam kitab itu ada 3. Ya, dalam 3 adalah dalam kitab itu diterangkan ada 3 makna daripada musibah. Yang pertama bermakna imtihanan. Ada musibah bermakna telu. Pertama bermakna imtihan, ujian. Yang kedua bermakna tambihan, peringatan. Yang ketiga musibah bermakna adaban, ada persekot. Si murid sudah disiksa. Nah, sekarang menimpa sinten. Sekarang yang pertama ada musibah ya bermakna apa tadi? Imtihanan. Ada musibah yang bermakna ujian. Musibah bermakna ujian. Kapan dan menimpa siapa? Yang jelas ketika musibah tersebut menimpa para nabi, menimpa para rasul, menimpa para walinya Allah, menimpa para ulama, dan menimpa orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang saleh. Walaupun
ketika dapat musibah namanya imtihan, ujian dari Allah. Untuk apa kau masih mau diuji? Mau diangkat derajatnya, mau naik kelas. Jadi kalau ada anak sekolah di kelas elu mau naik ke kelas 4 itu kan harus diuji, Pak. Harus diuji. Ada kelas 5 mau ke kelas 6 ujian. Kelas 6 kepingin kelas 1 SMP harus diuji dulu. Jadi tidak bisa lagi tidak berat-berat, memang harus diuji. Harus melalui ujian, harus. Mari lulus SMA, mau kuliah, ya harus melalui ujian. Ujian, tes, ujian bisa. Kok harus tadi mahasiswa di situ ada nama pertengahan itu namanya middle test atau ujian tengah semester. UTS. Nanti akhir semester namanya UAS, ujian akhir semester. Untuk apa, Pak? Kalau diuji iya untuk dinaikkan ke semester berikutnya. Sampai semester 8 garap skripsi, mau lulus ujian skripsi. Bahkan sebelum ujian skripsi dia harus ujian kompre. Ujian kompre itu ujian yang menyeluruh. Kalau zaman saya kuliah dulu, ujian komprenya itu tafsirnya pakai Al-Marawi. Tafsir Al-Marawi. Hadisnya pakai sarannya Bulughul Maram, namanya Kitab Subulus Salam. Ya, namanya Kitab Subulus Salam. Nah itu namanya ujian untuk naik kelas, naik derajat. Sekarang yang kedua, ujian musibah bermakna tambihan. Apa itu? Peringatan. Musibah yang menimpa seseorang dan bermakna peringatan ketika menimpa orang-orang mukmin tapi masih gemar maksiat. Kayak yang saya contohkan tadi, jamaah sholat rajin, ke masjid rajin, cuma sih kendaraan. Ya, sholat Jumat, di depan sendiri Pak. Datang jam 10 sudah datang, wiritan iya. Cuma begitu imam salam dia pulang, pasti ada sendalnya orang hilang. Jadi kebaikan mau, kejelekan mau. Lek ana wong model ngoten niku, lek ana wong model ngoten niku terus tertimpa musibah namanya peringatan. Iku si untung diiringno karo Gusti Allah. Lek boten langsung yang ketiga itu, yang ketiga. Apa maknanya? Musibah yang ketiga ini adaban, siksa. Kalau bahasa saya persekot, turun mati sudah disiksa duluan. Kapan ini? Yang ketiga ini ketika menimpa orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang yang
Itu namanya adab. Seorang sudah disiksa oleh Allah, dicincir di dunia. Belum lagi nanti ketika masuk di alam barzakh, ya pentong dan malaikat itu dulu negara. Ya Allah, belum lagi selesai nanti berlanjut siksanya di akhirat. Ini musibah yang ketiga ini berat. Ketika menimpa orangnya benar-benar kafir, apa itu kafir? Menentang Allah dan Rasul. Itu namanya kafir. Menimpa orang-orang yang emoh sholat, emoh zakat, emoh puasa Ramadan. Lah orang model begitu itu ketika ditimpa oleh musibah, maka musibahnya bermakna apa tadi? Adab. Bermakna siksa. Belum mati sudah disiksa. Itu namanya persekot siksa. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka jadilah orang yang beruntung, katanya dalam hadis Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim itu diterangkan ada 3 manusia yang beruntung. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi bersabda, qad aflaha, sungguh beruntung, man orang satu aslama. Qad aflaha man aslama. Yang pertama ini, sungguh beruntung orang yang satu aslama, orang yang masuk Islam. Contohnya gimana? Katanya beruntung. Misalnya umurnya sudah 50, ajalnya ditulis oleh Allah misalnya 70. Berarti kan kurang 30. Maka ketika dia masuk Islam, ya, yang 50 begitu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka yang 50 tahun ini gugur, Pak. Gak ditulis dosa-dosanya. Kembali nol lagi. Berawal dari nol lagi. Ya. Sampai berumur 30. Buat 30 tahun tak kembali. Yang tadinya 50, akhirnya pas 80 dia meninggal. Maka yang direkam oleh Allah dalam catatan malaikatnya yang di 30, sing 50 enggak dimaafkan oleh Allah. Dan ini asal aflaha man aslama. Qad aflaha man aslama. Ini keberuntungannya orang yang masuk Islam. Orang itu 3 orang ini beruntung. Satu, man aslama, orang masuk Islam. Beruntung sekali. Makanya kemarin di YouTube itu, Pak, ya saat ini juga detik ini banyak mu'alaf yang bersahadat. Banyak sekali orang yang bersahadat. Banyak orang yang bersahadat. Di Instagram, kemudian di YouTube, di Facebook, banyak orang-orang yang jadi mu'alaf. Wah, itu orang beruntung itu. Orang-orang yang beruntung. Man aslam, orang yang masuk Islam. Tapi kalau
itu sudah jadi muslim, hati-hati jangan sampai orang muslim lainnya itu terganggu oleh lisan dan perbuatan kita. Biar kemusliman kita ini untuk bermanfaat. Kan banyak orang yang ngaku dirinya muslim, ngaku dirinya sudah Islam, tapi orang lain tidak selamat dari cangkang ilmu itu. Difitnah, diribat, aduh rasanya, aduh. Terus lewat dan pertanyaannya, apa fungsinya dia jadi muslim? Mau sering nyakiti muslim. Maksud saya sering menyakiti muslim itu nuduh sembarangan. Dituduh muslim yang lain itu dituduh ahli bid'ah gara-gara memperingati Maulid Nabi misalnya, gara-gara tahlilan, yasinan, sholawatan, baca burda, baca istighosah, terus dicap, wah itu orang ahli rokok misalnya. Dan orang sing iso Jawa cangkem kalau ngoten itu, apa fungsinya dia jadi muslim? Apa fungsinya dia jadi muslim? Padahal dari muslim itu man saliman muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu menyelamatkan muslim yang lain dari bahaya mulutnya dan perbuatannya. Nah kalau muslim lain merasa tidak aman dengan mulutnya dia, terus apa fungsinya dia jadi muslim? Kalau tidak saliman, tidak salim, tidak menyelamatkan orang lain. Kan banyak di YouTube yang membina-binakan kita gara-gara tahlilan. Kita dianggap ahli neraka gara-gara memperingati Maulid Nabi. Yang benar aja. Memperingati Maulid Nabi itu kan karena cinta kita pada Nabi. Kita ikut disuruh oleh Allah ikut-ikut gembira karena Nabi sendiri gembira. Aras gembira, kursi gembira, langit gembira, malaikat gembira dengan lahir Nabi. Kita ikut gembira malah dituduh macam-macam. Di YouTube itu lantang mereka. Masya Allah. Jadi apalah artinya dia jadi muslim dan jangan bejat. Mana maksudnya? Nah, akhirnya mau mati misalnya, mau tahlilan, ya wes gak usah nyalah-nyalahin uang. Tak enteng, ben-ben, terus mati tak duduk nonton. Kau jarang mati loh, gak usah didongakno. Dia di pohon di Bangil, ya di Bangil itu ada orang meninggal. Bapaknya senang pak, ahli yasin senang. Anak ini sih keras, aliran keras. Pokoknya bapaknya orang-orang kampung nggak akan mau ikut mendoakan itu nggak boleh. Padahal pesannya bapaknya disuruh tahlil di rumahnya, disuruh yasin, disuruh tahlil di rumahnya. Sama anaknya yang aliran keras ini diusir gitu pak. Orang nggak boleh. Kecuali Pak Yari dan beberapa santrinya di situ
nggak mau pulang. Soalnya langsung wasiat ke Pak Yai tadi. Lah, gara-gara Pak Yai dan santrinya tadi itu nggak mau pulang, suruh pulang nggak mau pulang. Lah anak ini malah nyerang Kiai tadi. Hei Pak Ji, nggak ada fungsinya tahlil yasin ke orang mati itu, katanya. Nggak ngefek, masuk dunga-dunga nggak ngefek. Jadinya aliran keras. Oh nggak ngefek ya doa? Iya. Oh iyalah, ayo ambil santri-santri, ayo sini. Kita doakan mayit ini, mudah-mudahan cemplung neraka, moga-moga diazab oleh Allah, moga-moga disiksa oleh Allah, mudah-mudahan terhina di alam baru. Gak terima anak ini. Loh, wajib berdoa gitu. Loh, jadi di sampean doa tidak ngefek. Jadi ini doa gak ngefek, gak ngaruh. Aku dulu elek mono kok sampean marah. Mikir anak. Iku lho Pak, gak tahu ngaji. Gak tahu ngaji di awan ngono iku lho. Ya omahe ono dibagi. Makanya ngaji. Dan perlu ya diajari sama dia, ya Allah. Masya Allah. Saya menemukan kemarin Pak, dari orang itu ketika masuk kuburan itu berlumuran dosa. Akhir kusoni saat masuk kubur. Ini kita ini. Begitu dia besok dibangkitkan dari alam kubur, dosanya bersih gara-gara didoain orang banyak. Ngomong dulu, ini terus yang kanjeng Nabi. Terus yang kanjeng Nabi itu sangat ngaruh. Jadi doanya orang mukmin ke orang yang meninggal itu, orang yang meninggal itu bisa terkikis dosanya gara-gara sering kita kandili. Begitu juga ada orang tua pelanjangan pun seto, terus kita istighfar, terus kita baca Al-Fatihah, terus kita tahlilin, kita bacain Yasin. Orang tua kita yang sudah wafat, maka begitu besok orang tua kita dibangkitkan dari alam kubur, menurut hadis Nabi tadi, bebas dari dosa. Siapa ngomong gak ngaruh? Pahala takbir, pahala Yasin, pahala doa-doa orang soleh. Masya Allah, itu yang menjadikan orang tua kita yang wafat itu bahagia, senang. Hadirin sekalian, bela-bela orang kafir itu. Bismillah, niatnya untuk mendoakan. Ini yang kedua, kalau penjenengan selamatan, ini saya saran ya, kalau penjenengan selamatan, misalnya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 40 dulu, 40 hari, 100 saya murni, kalau itu, kalau undangannya itu, ojo kurang dari 40 Pak. Undang tonggo-tonggo ini lagi iso kurang 40.
Kenapa? Ada keterangan bunyinya begini. Ma majtama'a qaumun min ummati Muhammadin hatta arba'ina ya illa kana fihi waliyyan. Nah, ini artikan tiada suatu kaum ya berkumpul mau berdoa mendoakan fulan ya atau berkumpul mendoakan apa saja adanya min ummati Muhammadin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta arba'ina sampai hitungannya itu mencapai 40 orang illa kana fihi waliyyan melainkan di dalam jamaah yang 40 orang itu kana fihi waliyyan satu diangkat wali oleh Allah. Sehingga ketika mengamini doa pasti dibuka hijabnya oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mungkin jenengan sama makan apa mawon, syukuran, omah baru, syukuran kantor baru, syukuran apa wae. Lek ngundang uang, lek ngundang tetangga, lek ngundang sinten mawon dulur jangan kurang 40 minimal. Kalau undangannya sampai 80, 2 wali yang diangkat oleh Allah dari kaum itu. Sinten doa rahasia ini. Kalau muncul ya pulau, dia dengan bisa. Jadi kalau sudah 40 orang, maka akan diangkat satu sebagai walinya Allah yang mengamini tembus langit karena tidak ada penggalan doa. Kalau jenengan undang-undang sampai 120 wong sing diundang telu wali. Itu wali boleh, wali wakan walinya Allah. Telu wali. Subhanallah. Kalau jangan ngundang sampai 160 tempat walinya. Semakin mustajabah doa-doanya. Lek ono duwe sonya melewat dulu undang jamaah mawanan ya, bisa 160 orang kumpul di omai, apalagi di situ bacain sholawat, undang terus ono ceramai, terus ono doa, 4 walinya ya, 4 walinya ya. Lek ono, tapi ojo sampai lek gak ono, ojo sampai ngutang. Oleh. Jadi ngelak kaki selamatan kan duit di duit no. Ojo nangis bayinya. Gara-gara jangan ngutang. Jangan. Lek duit kelebihan rezeki. Jangan ngundang wong 160 misalnya. Terus dungo, moto tahlil yasin dungo, misalnya ya. Itu di dalam kaum yang kumpul itu 160 tadi ada 4 yang diangkat wali oleh Allah. Subhanallah. Illa kana fihi waliyyan. Melainkan di dalamnya terdapat seorang wali. Kalau 40, kalau undangannya 80, ada 2 wali. Kalau undangannya 120, ada 3 wali. Kalau undangannya sampai 160, ada 4 wali. Kalau sampai undangannya 200,
Makanya di desa-desa itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mengerti tentang ini. Pasti kalau selamatan apa itu undangan semua sisa. Nabung dulu sekalian mengundang mengakhir. Itu bukan jor-joran boten. Cek film gua boten. Yang dia kejar apa? Banyaknya wali di kaum itu. Banyaknya orang yang diangkat sebagai walinya Allah. Terus dungo, maca tahlil, yasin, dungo. Mereka di desa-desa itu masya Allah, undangan-undangannya diundang sekian, 80 undangan, suruh maca dungo, suruh maca yasin, suruh maca tahlil. Itu harapannya ada 2 wali di situ. Ada 2 wali. Kurang berapa menit, Pak? Oke, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan. Halo, suara saya. Oh, masih belum satu, Pak. Ada 3 ya. Ada 3 manusia yang beruntung. Yang pertama, man aslam, orang yang masuk Islam. Yang kedua, wa ruziqa kafafan, orang yang dilimpahi rezeki, ya, yang cukup. Wah, itu orang beruntung. Kakak dia nggak kurang, cukup pondok. Kayak umrah cukup, kayak itu sepeda motor cukup, kayak seperti beli mobil cukup, kayak bangun rumah mewah, kayak sawah cukup, pokoknya cukup. Nah, itu namanya beruntung. Yang ketiga, waqadna Allahu bima atahu, diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Artinya pandai mensyukuri apa yang ada. Anaknya itu disyukuri, diparingi rasa puas oleh Allah, kodanya, ya. Jadi tidak pernah merasa kurang, selalu bersyukur, selalu merasa cukup dengan apa yang ada, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah. Wah, itu orang beruntung. Hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Buat yang berdiri, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Silakan yang mau bertanya. Halo, suara saya bisa didengar? Ada? Jadi Pak Takdir tinggal 5 menit. Iya tak? Ada? Baik, kita akhiri dengan doa. Semoga yang hadir ini bawa umur, barokah rezeki, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, sehat walafiat lahir batinnya, soleh solehah anak keturunan ini, sampai